Selvi dan sini kami sebagai host. Saya Asnawati. Saya Dinda Nur Ainza. Saya Tika Sari Devi, di sini kami bertiga sebagai narasumber. Dan dua teman kami, Fernanda Nur Afni dan Seni Dania, sebagai kameramen dan editor. Nah, di sini kami membahas dengan tema yaitu pentingnya pendidikan politik pada generasi sekarang. Ngomong-ngomong tentang pendidikan politik, bagaimana sih menurut kalian apa itu pendidikan politik? Menurut saya, pendidikan itu merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, tanggung jawab, dan kewajiban warga negara sebagai warga negara untuk dapat memilih pemimpin yang baik bagi warga negara ataupun masyarakat. Nah, seperti sekarang nih kan beberapa hari lalu kita telah melakukan pilkada untuk memilih pemimpin gubernur dan bupati daerah seperti itu. Jadi menurut kamu ya, Iya. tentang jadi pendidikan politik itu kita proses pembelajaran kita tentang Iya. bagaimana kewajiban, kayak contoh kemarin kita melakukan pemilih dengan menggunakan hak suara kita untuk memilih. Oke, jadi menurut kalian jika ada Kalau menurut saya, itu pendidikan politik adalah merupakan pemberian pendidikan untuk mencapai sebuah aktualisasi diri dari individu dalam kewajiban sebagai warga negara. Contohnya kan kita kemarin pengen memilih calon pemimpin, itu merupakan salah satu bentuk kita staf partisipasi. Nah. Untuk partisipasi. Nah, itu aja sih. Kalau menurut saya, politik itu adalah salah satu bentuk hak individu untuk menyuarakan suaranya dalam misalnya kayak berdemokrasi, itu kan ada politiknya. Jadi kita tuh memiliki hak memilih dan yang dipilih. Nah, bagaimana sih pendidikan politik dalam membantu generasi muda sekarang dalam menghadapi informasi yang salah atau hoax? Nah, menurut saya cara generasi muda untuk mendangkal berita hoax itu dengan cara membudayakan media sosial. Nah, mereka bisa menghadapi berita hoax itu dengan pikiran ataupun etika-etika yang santun serta baik. Dan mereka harus menjauhi etika-etika yang tercela. Jadi cara mereka untuk menghadapi media berita hoax itu mereka harus dapat memilah lagi berita mana sih yang benar ataupun salah. Mereka harus memiliki pemikiran yang bijak dan juga Lebih mencari lagi ya yang mana ini benar tidak beritanya nih, ini benar enggak gitu. Iya. Ya, saya setuju dengan pendapatnya si Dinda. Intinya kita sebagai generasi muda nih, kita harus saring dulu nih beritanya benar atau tidaknya. Terus kita cari tahu kebenarannya, apakah ini hoax atau benar. Itu aja sih dari saya. Kalau menurut saya untuk mengatasi permasalahan ini itu ada beberapa cara yaitu dengan meningkatkan pendidikan politik ataupun pendidikan PKN kepada masyarakat ataupun anak muda. Nah, dengan jenjang pendidikan meningkatkan integrasi dan moralitas para politikus dan pejabat politik itu dapat memilih ataupun merealisasikan pemikiran masyarakat. Kita dari pendidikan PKN kan ya. Iya. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang pendidikan PKN kan berarti kita lebih dekat ke nilai-nilai Pancasila. Nah, menurut kalian nih, apakah penting untuk memahami nilai-nilai Pancasila dalam mengambil landasan politik? Kalau menurut saya sih itu sangat relevan untuk mengambil landasan nilai-nilai Pancasila pada pendidikan politik itu, karena nilai-nilai Pancasila yang terdapat yaitu ketuhanan, keadilan, kemanusiaan, kesatuan serta dengan kerakyatan. Nah, itu tuh mencerminkan bagaimana masyarakat bisa mengayomi seperti kayak mengarahkan Ya, dalam mengambil setiap keputusan. ya seperti itu. Jadi kayak
sangat bagus jika diambilkan dari nilai-nilai Pancasila. Oke. Jadi menurut Cika, Kalau menurut saya sih ya memang sangat penting. Apalagi kalau di Pancasila yang ketiga itu kan Persatuan Indonesia tuh. ya, Biasanya kan kalau udah musim-musimnya kayak politik ini pasti banyak sekali pecah, Ya. nggak bersatu. Jadi ini kalau yang saya dapatkan menjaga persatuan dan kesatuan dalam Pancasila ini sangat penting. Mengapa? Karena di sini ada diajarkan adalah keadilan sosial dan kemanusiaan dan juga persatuan sebagai sesama manusia atau sesama teman. Itu aja sih. Kalau menurut Dinda? Kalau menurut saya, kalau politik yang dihubungkan dengan Pancasila itu sangat penting. Karena seperti yang dikatakan Kak Asna tadi, di Pancasila itu ada 5 sila. Di setiap silanya memiliki nilai-nilai. Kemudian warga negara Indonesia ini kurang sadar dengan akan kesadaran hukum. Jadi misalnya mereka mulai mempelajari Pancasila, pasti mereka pelan-pelan akan memiliki nilai kesadaran dari setiap nilai sila-sila tersebut. Dan setiap manusia juga pasti memiliki etika yang baik untuk berperan aktif dalam berpolitik. Nah, menurut kalian nih, apakah dalam mempelajari pendidikan politik itu sangat penting bagi generasi muda sekarang saat ini? Nah, menurut saya dengan mempelajari pendidikan politik itu sangat penting karena pendidikan politik itu membantu generasi muda akan kesadaran hukumnya. Karena banyak sekali generasi muda yang kurang akan kesadaran hukum. Makanya mereka masih sampai saat ini sering mendengar ataupun menerima berita-berita hoax tanpa memikirkan ataupun memilah terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, kalau menurut saya setuju dengan pernyataan dari Dinda karena generasi muda sekarang yang nantinya akan melanjutkan pendidikan politik seterusnya seperti itu. Dan juga sebagai generasi muda tuh kan kalau udah dengan pendidikan politik ini kita harus memperkuat tanggung jawab kita sebagai untuk kita pemilih kan, terus sama mendorong mereka untuk membuat keputusan politik mereka. Itu aja sih. kan kemarin kita udah melaksanakan pemilu ya, pilkada. Milih tidak. Kalian pada milih kan ya? Golput kan? Nah, mahasiswa nggak boleh golput. Jadi asal kemarin milihnya di mana? Saya milih di Sanggau TPS 5. Dinda. Kalau saya di Kecamatan Riau di TPS 10. Nah, untuk Kak Cika nih, Saya di Putus Hijau tapi di kecamatannya tuh di TPS 5. Enggak golput kan? Yuk. enggak dong, masa-masa PKN golput. Oh, gitu. Jangan-jangan Kak Putri nih. Waduh, PKN nih bos. Kita kan PKN ya, waduh, nggak boleh golput dong. Jadi harus benar-benar menggunakan hak pilih suara kita dengan baik. Karena suara kita tuh penting. Iya, Satu suara sudah berharga. Jadi ngomong tentang pemilu nih, menurut kalian pendidikan itu apa sih, peran pendidikan politik dalam kesadaran kita generasi muda dalam berpartisipasi pemilu? Nah, menurut saya penting banget itu masyarakat untuk milih, terutamanya kita mahasiswa, karena satu suara itu juga sangat berharga bagi kedepannya, yaitu dengan memilih pemimpin yang terbaik dan yang benar. Seperti itu. Menurut saya sangat penting bagi generasi muda karena generasi muda merupakan aktor sebagai penggerak untuk kita memilih pemimpin Indonesia ini. Jadi saya setuju dengan pendapat kawan-kawan Asna sama Dinda. Jadi intinya hal ini dapat meningkatkan partisipasi aktif sebagai generasi muda dengan untuk memperkuat rasa tanggung jawab dan juga mendorong mereka untuk membuat keputusan politik. Jadi menurut kalian bertiga nih, pendidikan politik penting lah ya? Penting, sangat penting. Oke, kayaknya kita udah selesai dalam membuat pertemuan hari ini kita. Makasih ya teman-teman yang sudah datang, dan jangan lupa mampir ke podcast Kopi Cinta. Dan
dari kesimpulan. Oke, kayaknya kita hari ini sudah selesai. Terima kasih pada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast Kopi Cinta, dan jangan lupa mampir juga. Terus terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini jauh-jauh ya. Sekarang ya, teman-teman yang telah hadir jadi narasumber kami. Baik, dari apa yang telah disampaikan teman-teman 3 narasumber kami, dapat saya simpulkan bahwa peran pendidikan politik itu sangatlah penting bagi kita generasi muda untuk kedepannya mempelajari itu. Jadi kita tuh mengetahui nih bagaimana sih pendidikan politik, bagaimana peran kita dalam politik itu yang akan berjalan yang ada di sekitar kita. dan yang pasti ya teman-teman, untuk satu suara itu sangat berharga, dan jangan sampai Golput ya teman-teman, karena suara kalian itu berharga untuk memilih pemimpin yang terbaik. Intinya pendidikan politik itu sangat-sangat penting. Penting banget. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi